Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kita kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Pagi ini firman Tuhan luar biasa, Mazmur pasal 10 ayat yang keempat. Dikatakan kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Luar biasa, ayat ini hebat sekali. Dan ayat ini menjadi warning bagi kita. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan ada dua hal orang fasik sampaikan. Dikatakan bahwa orang fasik itu memiliki pandangan Allah tidak akan menuntut. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Allah pasti menuntut. Allah pasti menghukum mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, atau orang-orang yang membangkang terhadap Dia. Allah pasti menuntut. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan pernah terpengaruh dengan apa kata orang fasik, bahwa Allah tidak akan menuntut. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Itu adalah tuntutan yang Allah akan nyatakan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita hidup dengan baik. Kita hidup cinta Tuhan. Kita hidup mengasihi Tuhan. Kita hidup benar-benar semakin menggali firman dengan baik. Dan terus percaya apa kata firman Tuhan. Jangan seperti orang fasik yang hanya punya pandangan dan mengangkat hatinya, bahkan batang hidungnya, seolah-olah Allah itu tidak akan pernah menuntut. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau kita bersalah di hadapan Tuhan dan tidak mau bertobat, pasti akan dituntut oleh Allah. Karena firman-Nya jelas, Dia akan menghukum orang-orang yang tidak akan bertobat, orang-orang yang tidak mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan pernah terpengaruh dengan apa kata orang fasik, tapi mari kita harus terpengaruh apa kata Roh Kudus, sehingga kita terus berjalan di dalam rencana-rencana yang terbaik. Jadi kalau ada orang berkata Allah itu tidak akan menuntut karena Allah itu baik, saya setuju, Allah itu sangat-sangat baik. Tapi Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi ini sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita harus perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh orang fasik melalui kebenaran ini. Yang kedua, orang fasik berkata begini, dikatakan Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Nih perhatikan, lebih parahnya lagi, dia berkata orang fasik itu tidak ada Allah. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Allah itu ada. Bahkan Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan manusia. Allah itu ada. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan pernah terpengaruh apa kata orang fasik. Orang fasik berkata tidak ada Allah. Tetapi hari ini kita berkata Allah itu ada dan Allah itu hidup. Jadi kita boleh rasakan Allah itu ada lewat doa, lewat persekutuan yang intim dengan Dia. Kita betul secara kasat mata kita tidak melihat Allah. Tapi waktu kita masuk di dalam rencana dan di dalam hadirat-Nya melalui doa dan saat teduh kita bisa merasakan kehadirannya dan kita bisa merasakan jamahannya. Jadi jangan pernah percaya apa kata orang fasik. Orang fasik berkata tidak ada Allah. Tapi pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai sahabat saudara juga, saya mau katakan Allah itu ada. Melalui Yesus Kristus telah membuktikan kasih dan cintanya kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kutuk, dari dosa dan kejahatan kita. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan,
kata-kata ini harus diabaikan, yaitu kata-kata dari orang fasik yang mengatakan tidak ada Allah. Saya mau beritahukan ada Allah. Dan kata-kata orang fasik ini adalah jebakan, sehingga banyak orang terjebak. Oh iya ya, tidak ada Allah, ngapain kita berbuat baik? Kenapa kita harus mau setia kepada Dia sementara tidak ada Allah? Ini adalah kata-kata jebakan, dan kita anak-anaknya, kita sahabat-sahabat dalam Tuhan harus hati-hati. Allah itu ada. Ya, dan orang-orang komunis juga itu berkata bahwa tidak ada Allah. Jadi saya mau beritahukan bahwa Allah itu ada. Allah itu siap memberikan upah. Allah itu siap membalas dan menuntut setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, setiap hasil dari pertobatan kita. Dia akan membalas dengan kasih-Nya, dengan berkat-berkat-Nya. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita tetap setia kepada Allah yang hidup. Allah itu ada. Jangan pernah berkata Allah tidak ada. Allah itu ada. Firman Allah berkata Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, kalau hari ini saya ada di kota Depok, nanti besok saya ada di Papua, Allah itu ada. Di mana saja kita berada, Allah itu ada. Bahkan penulis Mazmur berkata, Dia pergi ke dunia orang mati sekalipun, Allah itu ada. Jadi kemana saja kita melangkah, Allah selalu menyertai, karena Dia adalah Immanuel bagi kita. Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita dan yang mengurapi kita, memberkati kita, menuntun kita ke jalan-jalannya yang benar. Bapa mau berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa Allah itu ada. Biarlah kami tidak terpengaruh dengan apa kata orang fasik. Orang fasik berkata tidak ada Allah, tapi hari ini kami boleh belajar ada Allah di dalam Yesus Kristus dan bergerak melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus teguhkan kami, perkuat iman kami, dan biarlah kami terus hidup dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.